Baiklah, selamat pagi suster dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ame, Isori, Lanata Natalia, Lia Prasoka, Nasri, Patricia Armilete, Patricia Selvi Indradewi, dan Rupiah. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial dari Erik Erikson. Baiklah, perkenalkan nama saya Lia Prasoka dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan psikososial Erik Erikson. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses rasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini membagi proses-proses perkembangan ke dalam serangkaian tahapan yang diatur dan ditandai oleh adanya konflik. Berikutnya dalam teorinya, Erikson menekan pentingnya kedudukan ego. Bagi ego merupakan struktur penyatu dan kekuatan ego merupakan lem yang merekat berbagai aspek atau dimensi fungsi-fungsi psikologis. Tahapan pertama, rasa percaya dan rasa tidak percaya. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengenal lingkungannya dengan menggunakan sarana-sarana indrawani sensoriknya. Tahap ini ditandai dengan adanya konflik antara rasa percaya dan rasa tidak percaya, yang dimulai bersamaan dengan interaksi antara anak dengan lingkungannya. Kepercayaan anak pada dunia ini terkait pada keterlibatan sosok ibu. Rasa percaya dan tidak percaya ini mencerminkan nilai-nilai yang dialami anak dalam tahun pertama kehidupannya dan bagaimana ia memahami interaksinya dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya. Contohnya, bila anak menerima caci maki atau diperlakukan secara kasar, maka dalam diri mereka mungkin akan tumbuh rasa tidak percaya dan akan mengambil sikap membentengi diri mereka dari lingkungan yang konsisten. Maka dalam diri mereka akan tumbuh kepercayaan dan juga akan berkembang rasa percaya diri atas kemampuan mereka. Di samping berdampak pada kita secara fisik, emosi, dan sosial, kepercayaan dasar ini punya dampak juga bagi kita secara spiritual. Gambaran kita mengenal Allah terbentuk melalui cara orang tua memperlakukan kita. Bagaimana kita melihat Allah akan berpengaruh pada berapa jauh kita membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Perkenalkan, nama saya Patricia Armilete dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yang selanjutnya, yaitu tahapan kedua, otonomi versus keraguan dan malu pada usia 2-3 tahun. Otonomi membantu anak untuk mengembangkan dirinya dan mendapatkan apa yang dia mau. Rasa malu biasanya berkembang pada anak yang tidak mendapat dukungan dari ibunya dan lingkungan untuk memilih keinginannya sendiri, atau si anak tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Tahapan ini terkait dengan tumbuhnya kemandirian anak dari pengendalian dirinya atas fungsi-fungsi tubuh. Pada tahap ini, anak-anak diberi tugas untuk merumuskan atau menemukan kadar pengendalian atas perilaku mereka sendiri. Ada 2 macam tipe yang terbentuk jika anak mengalami kegagalan dalam tahap ini. Yang pertama, tipe diktator pada Tuhan. Yang kedua, tipe Mona Lisa yang tersenyum. Tipe diktator adalah
individu yang merasa bahwa dia harus mengubah kehendak Tuhan. Individu tersebut tidak menghormati kehendak Tuhan. Sebaliknya, tipe Mona Lisa adalah individu yang tidak memiliki kemauan, yang tidak pernah mengungkapkan perasaan dan keinginan yang sesungguhnya pada Tuhan. Tanda kesembuhan pada tahap ini adalah perubahan dari saya harus mengasihi Tuhan ke saya ingin mengasihi Tuhan karena Tuhan sangat mencintai saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang inisiatif PS rasa bersalah tidak berbahagia di masa kanak-kanak 3 tahun atau 5 tahun. Pada tahap ini, anak sangat sensitif atau mudah khawatir. Karena sensitifnya, maka anak secara terus-menerus merasakan dirinya sebagai bad girl atau bad boy, yang mungkin akan berakhir dengan rasa benci pada dirinya. Ini terjadi karena mereka tidak dapat membedakan antara pribadinya yang buruk dan perilaku yang tidak buruk. Rasa bersalah yang sehat terjadi apabila mereka menyadari bahwa Tuhan membenci dosa namun mencintai pendosa. Hanya yang dapat membuat seorang menjadi sehat. Baik, perkenalkan nama saya Patricia Selvi Indradewi. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang masa sekolah. Pada tahap ini, individu tidak hanya membutuhkan peneguhan kamu baik, tetapi juga membutuhkan peneguhan bahwa apa yang dilakukan adalah baik. Kamu bisa melakukannya dengan baik. Pada tahap ini, guru memiliki pengaruh yang besar untuk membuat anak merasa kompeten atau rendah diri. Pada tahap ini, terdapat dua perbedaan tipe pribadi, yaitu pribadi tipe A dan pribadi tipe Z. Tipe A adalah pribadi yang melakukan banyak pekerjaan dan tidak hentinya bekerja. Tidak mudah putus asa, selalu berjuang untuk mencapai apa yang diinginkan. Orang dengan tipe Z belajar bahwa dirinya selalu akan gagal pada apa yang dicoba, sehingga individu tersebut cenderung untuk berkata, biarkan orang lain saja yang melakukannya. Saya tidak akan mencoba sesuatu yang baru, karena saya pasti gagal. Kepribadian ini akan mempengaruhi cara mereka berelasi dengan Tuhan. Baik, saya akan menjelaskan juga tentang identitas vs kebingungan identitas masa remaja. Pubertas merupakan masa terjadinya perubahan tertentu yang paling drastis dalam perkembangan individu. Pada masa ini, remaja diharapkan sudah mulai merumuskan minat mereka dalam hal-hal tertentu, misalnya pilihan karir, pernikahan, pengurusan keluarga, dan lain sebagainya. Tugas utama remaja adalah membangun pemahaman baru mengenai identitas ego. Identitas yang benar akan berdampak pada perkembangan sisi feminin dan maskulin dari kepribadian kita serta gambaran kita mengenai Allah. Pengenalan diri yang baik akan sangat membantu mengembangkan sisi feminin dan maskulin
dengan benar. Namun, adanya penolakan dari lingkungan bisa membuat individu kehilangan jati diri yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Lanata Natalia dari Prodi Kewirausahaan. Di sini saya akan membahas tentang yang kelima, yaitu identitas dan kebingungan identitas pada masa remaja. Pubertas merupakan masa terjadinya perubahan tertentu yang paling drastis dalam perkembangan individu. Pada masa ini remaja diharapkan sudah mulai merumuskan minat mereka dalam hal-hal tertentu, misalnya pilihan karakter mereka sendiri, pernikahan, mengurus keluarga, dan lain-lain. Dan tugas utama para remaja adalah membangun pemahaman baru mengenai identitas ego, sebuah perasaan tentang siapa dirinya dan apa tempatnya di tata sosial yang lebih besar. Krisis ini merupakan salah satu dari krisis identitas versus kebingungan peran. Identitas yang benar akan berdampak pada perkembangan sisi feminim dan maskulin dari kepribadian kita serta gambaran kita mengenai Allah. Pengenalan diri yang baik akan sangat membantu mengembangkan sisi feminim dan maskulin dengan benar. Namun adanya penolakan diri lingkungan bisa membuat individu kehilangan jati diri yang sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Rukia, Prodi Manajemen. Saya akan membacakan yaitu tahap keintiman vs kesepian atau masa awal dewasa. Dalam tahap ini, untuk pertama kalinya individu menghadapi tujuan dan tugas-tugas baru yang melibatkan orang lain secara langsung. Pada masa ini juga menjadi fokus bukan lagi diri sendiri, melainkan hubungan individu dan dengan perasaannya terhadap orang lain. Keintiman ini di sini bukan hanya dalam arti penyatuan seksual secara monogami, namun bisa berupa kedekatan antara orang tanpa memandang gender. Kedekatan mengembangkan adanya komitmen individu terhadap orang lain yang membuahkan hubungan yang hangat dan bermakna. Ketidakmampuan memiliki teman akrab dalam hidup seringkali juga berpengaruh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Gambaran Allah akan pulih apabila kita membiarkan Allah sebagai teman akrab dan mengasihi kita seperti orang yang sangat mengasihi kita. Perkenalkan, nama saya Nasri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan generativitas versus kemerdekaan masa dewasa. Generativitas pada diri orang dewasa muncul sebagai upaya untuk turut berperan mendukung dan mendorong perkembangan generasi berikutnya. Generativitas mencakup kepedulian terhadap yang lain untuk generasi yang akan datang dan dunia yang lebih baik. Sebagai contoh, suster dan Plater yang sungguh menghayati hidup kerohaniannya akan berbuah untuk komunitas dan untuk umat yang dilayaninya. Dan contoh lainnya itu seperti, misalkan seseorang mahasiswa, jika ia benar sungguh-sungguh menghayati perkuliahannya atau pendidikannya, maka ia dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik. Bahkan, dia bisa memahami setiap materi atau pemahaman yang diberikan oleh dosen melalui video maupun pertemuan secara langsung. Yang kedua, kemampuan bersahabat dengan pengalaman masa lalu yang pahit akan terwujud dalam sikap untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kebijaksanaan datang dari ucapan syukur ketika hati dipenuhi dengan rasa syukur. Hidup kita akan dipenuhi dengan
energi, dan hidup yang baru. Integritas juga berarti menerima keterbatasan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya itu, misalkan di masa lalu kita memiliki suatu permasalahan kelam, bahkan permasalahan ini sangat mengganggu dalam konsentrasi kita dalam pembelajaran. Tetapi, jika kita bersyukur dan kita bisa memahami permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, maka permasalahan sebesar apapun, jika kita bersyukur dan bisa menerimanya, masalah itu tidak akan menjadi suatu gangguan atau suatu halangan dalam kehidupan kita maupun dalam pendidikan kita. Sekian dari penjelasan mengenai tahap integritas ego, rasa putus asa. Kemandegaan terjadi ketika seseorang merasa tidak memberikan kontribusi di dalam hidupnya. Tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Orang tersebut hanya berjalan di tempat. Waktu dan energi hanya pergi begitu saja. Perkenalkan, nama saya Ame dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tahap integritas ego versus rasa putus asa atau kematangan. 1. Tahapan perkembangan terakhir ini mencakup unsur mistik tertentu dengan penekanan pada pentingnya merasa menjadi satu dengan masa lalu individu dan terbentuknya perasaan cinta yang baru terhadap ego umat manusia dan tidak melulu mengarah pada dirinya sendiri. 2. Kemampuan bersahabat dengan pengalaman masa lalu yang pahit akan terwujud dalam sikap untuk senantiasa bersyukur pada Tuhan. Kebijakan datang dari ucapan syukur ketika hati dipenuhi dengan rasa syukur. Hidup kita akan dipenuhi dengan energi dan hidup yang baru. Integritas juga berarti menerima keterbatasan diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami.